Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Faruk, absen 9, dan teman saya Najwa Hilal, absen 10. Kami akan menjelaskan materi terkait kuartil data kelompok. Apa sih kuartil data kelompok itu? Jadi, kuartil data kelompok sendiri itu adalah serangkaian bentuk kuartil yang membagi jumlah titik data menjadi 4 bagian, yang kurang lebih sama atau seperempat. Lalu di sini ada Q1, Q2, dan Q3. Saya akan menjelaskan masing-masing dari kuartil-kuartil ini. Jadi, Q1 sendiri itu terletak antara angka terkecil dan median dari suatu kumpulan data. Ini juga dikenal sebagai kuartil bawah atau kuartil empiris yang ke-25. Untuk Q2 adalah median kumpulan data dan 50% data berada di bawah titik ini atau dikenal sebagai kuartil ketiga. Sedangkan untuk ketiga, Q3 itu adalah nilai tengah antara median dan nilai tertinggi dari kumpulan data yang dikenal sebagai kuartil atas. Lalu di sini ada cara menghitungnya dengan 3 langkah. Yang pertama, itu kita menghitung frekuensi kumulatifnya. Lalu untuk langkah yang kedua, kita mencari posisi kuartil yang diinginkan. Kayak misalnya, kita disuruh nyari kuartil bawah. Maka, kita akan mencari posisi kuartil pertama. Lalu, langkah yang terakhir itu mencari kuartil data kedua atau kuartil tengah dengan rumus yang akan dijelaskan oleh teman saya, Najwa. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang rumus data kuartil kelompoknya. Jadi rumusnya itu QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FK per FI dikalikan dengan P. Nah, jadi di sini TB itu maksudnya tepi bawah kelas kuartilnya. Kalau P itu panjang kelasnya, I itu posisi kuartilnya, jadi ini nanti bisa kita ganti dengan sesuai dengan posisi kuartilnya. Jadi kalau misal posisi kuartil 1, berarti I-nya kita ganti dengan 1. Begitu juga kalau misal posisi kuartilnya di 2, berarti I-nya kita ganti dengan angka 2. Nah, selanjutnya FK itu adalah jumlah frekuensi data sebelum kelas. Kalau FI itu jumlah frekuensi pada kelas, dan N itu total seluruh jumlah yang ada pada soal nanti. Nah, di sini kita akan mencoba mengerjakan dari contoh soal berikut ini. Di sini sudah terdapat tabel. Nah, dari tabel data kelompok di atas ini kita harus menentukan nilai kuartilnya. Nah, jadi untuk menentukan nilai kuartilnya, kita harus menghitung dengan rumus I per 4 dikali dengan N. Nah, I tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di awal, I itu bisa kita ganti dengan sesuai dengan nilai kuartilnya, letak kuartilnya. Jadi kalau misal Q1, I-nya kita ganti dengan angka 1. Berarti jawabannya adalah 1 per 4 dikalikan dengan N, banyaknya yaitu 100, hasilnya adalah 25. Begitu juga dengan Q2, rumusnya sama, I per 4 dikali dengan N. Sehingga I-nya kita ganti dengan 2, karena Q2 berarti 2 per 4, kita kalikan dengan 100, banyak siswanya tadi, sama dengan 50. Nah, begitu juga dengan Q3 sama, jadinya 3 per 4 dikali dengan 100 sama dengan hasilnya 75. Nah, setelah kita tadi sudah menentukan letak kuartilnya, di sini baru kita masuk ke rumus yang tadi saya sudah jelaskan di awal, yaitu QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurangi FK per FI kita kalikan dengan P. Nah, jadi di sini I-nya kita tinggal ganti aja dengan letak kuartil yang tadi sudah kita tentukan. Kita mulai dari letak Q1 dulu. Jadi Q1 sama dengan TB-nya di sini 50 dikurangi 0,5, jadinya 49,5. Ditambah dengan I per 4, I-nya kita ganti dengan 1. Berarti Q1 sama dengan 49,5 ditambah 1 per 4 dikali 100, banyak siswanya tadi. Lalu, kita kurangi dengan FK, yaitu jumlah frekuensi data sebelum kelas. Nah, di sini kita sudah hitung jumlah FK-nya yaitu 23. Lalu, kita bagi dengan FI, yaitu jumlah frekuensi pada kelas sesuai dengan letaknya tadi 42. Lalu, kita tinggal kalikan dengan panjang kelasnya yaitu 5, bisa kita lihat di soal tadi. Nah, hasilnya 49 ditambah 1 per 4 dikali 100 dikurangi 23 per 42, lalu kita kalikan dengan 5, maka kita akan menemukan hasil yaitu 49,7. Rumus ini juga berlaku dengan letak Q yang lainnya, jadi tidak hanya Q1 saja. Begitu juga dengan Q2.
rumusnya sama dengan tadi, kita tinggal ganti aja I-nya dengan 2. Jadi Q2 sama dengan TB-nya di sini 50, kita kurangi dengan 0,5. Jadi hasilnya 49,5. Lalu kita tambahkan dengan I per 4, I-nya kita ganti dengan 2, jadi 2 per 4 dikali dengan N, banyak siswanya tadi, kita kurangi dengan FK-nya di sini sudah kita hitung 23, lalu kita bagi dengan 42. Lalu kita kalikan dengan panjang kelasnya 5. Hasilnya adalah 52,7. Nah, sama juga dengan Q3, kita tinggal ganti I-nya aja dengan angka 3. Jadi Q3 sama dengan TB-nya di sini 55, kita kurangi dengan 0,5, hasilnya adalah 54,5. Lalu kita tambahkan dengan I per 4N, I-nya kita ganti dengan angka 3, berarti 3 per 4 N-nya yaitu 100, lalu kita kurangi dengan FK-nya di sini sudah kita hitung 65, lalu kita bagi dengan FI-nya, yaitu jumlah frekuensi pada kelasnya, yaitu 20. Lalu kita bagi dengan panjang kelasnya sama kayak tadi, 5. Sehingga hasil dari Q3 adalah 57. Nah, jadi begitulah cara menjawab data kuartil kelompok sesuai dengan letaknya. Nah, setelah tadi kita berhasil untuk menemukan nilai kuartil sesuai dengan letaknya, di sini kita akan mencoba mengerjakan soal lagi dengan tabel yang sudah kita sediakan. Jadi dari tabel data kelompok di atas ini, kita harus mencoba untuk menentukan nilai kuartilnya. Nah, bagaimana jawabannya? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Naila Faruk. Jadi di sini aku akan membantu kalian menjawab contoh soal nomor 2. Caranya sama aja seperti yang sudah dijelaskan oleh Najwa. Pertama-tama kita tentukan dulu letak kuartilnya dengan menjumlahkan frekuensi yang ada pada kolom yang sudah ditambahkan. Lalu kita menemukan hasil 60. Lalu kita masukin ke rumus 1 per 4 tadi itu dikali 60, menemukan hasil 15 yang berarti berada di kolom nomor 2. Nah, di sini kan tertulis 21 nih di kolom sebelumnya. Lalu berarti 21 dikurangi dengan 0,5 yang hasilnya 20,5 ditambah dengan 1 per 4 dikali 60 dikurangi 9 per 11 lalu dikali dengan panjang kelas 11 sama dengan 26,5. Lalu Q2 caranya sama juga seperti menghitung Q1 tadi, cuman rumus depannya diganti 2 per 4 karena ini Q2. Nah, berarti ini kan ada di kolom ketiga. Berarti tetap dikurangi 0,5 tadi. Berarti 31,5 ditambah 2 per 4 dikali 60 dikurangi dengan 20 dibagi 17. Lalu dikalikan dengan panjang kelasnya tadi. Yang menemukan hasil 37,97. Lalu untuk Q3 sendiri tetap sama memakai cara yang sebelumnya. Cuman rumusnya itu diganti dengan 3 per 4. Berarti 42,5 ditambah 3 per 4 dikali 60 dikurangi 37 dibagi dengan 12 dikali dengan panjang kelasnya itu 11. Kita menemukan hasil 49,8. Nah, itu tadi adalah cara untuk menentukan kuartil data kelompok. Mungkin cukup sekian dari kami, saya Najwa dan teman saya Naila. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.